Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafara Hairani Ilmatirta. Saya dari kelas 8 Pintar, kelompok 4 Portugal. Di sini saya akan menjelaskan tentang teamwork. Nah, mungkin sebagian besar dari kita udah gak asing ya dengan istilah teamwork. Teamwork adalah proses kerja secara kolaboratif dengan sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam kerja sama tim, setiap anggota tim akan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan bersama. Sebenarnya teamwork sudah kita lakukan sejak dulu loh. Contoh sederhana adalah kerja kelompok. Tujuan bersama di dalam kerja kelompok adalah menyelesaikan tugas dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap anggota harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Contoh sederhana tersebut juga berlaku di dunia kerja. Meskipun kemampuan yang kamu miliki sangat baik, kamu akan tetap membutuhkan bantuan dari rekan kerja lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain. Nah, kira-kira kenapa ya teamwork itu penting? Dan kemampuan apa saja yang harus kita kuasai dalam teamwork? Yuk kita simak penjelasan Excel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Excel. Di sini, Excel akan membantu untuk menjelaskan tentang teamwork. Simak penjelasan Excel ya. Nah, yang pertama, Excel akan menjelaskan kenapa teamwork penting. 1. Bekerja lebih efektif dan produktif. Sebuah pekerjaan akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama. Ini karena adanya pembagian beban kerja dan pembagian tekanan. Sebuah tugas besar yang dipikirkan dan dikerjakan oleh beberapa kepala sekaligus tentu bisa diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan bekerja sendirian. Dalam kerja tim, setiap orang akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Jika mengalami kesulitan atau masalah, kamu juga bisa mendiskusikan hal tersebut dengan rekan kerja lainnya. Individu yang bekerja dalam tim 50% lebih efektif dalam menyelesaikan pekerjaan dibandingkan mereka yang bekerja secara mandiri. 2. Bisa mendapat lebih banyak ide dan sudut pandang. Ada kalanya kamu punya segudang ide, tapi juga ada masanya kamu kehabisan ide atau bingung harus melakukan apa. Dengan kerja tim, kamu bisa berdiskusi dengan rekan kerja lainnya untuk menemukan ide-ide seru atau mengembangkan ide-ide yang sudah ada dengan sudut pandang yang beda. Misalnya, pekerjaan kamu adalah penulis, lalu kamu mengalami writer's block, kondisi di mana rasanya nggak ada ide yang bisa ditulis atau nggak tahu harus menulis kalimat apa. Masalah ini bisa didiskusikan bersama rekan kerja lainnya. Dari diskusi ini, kamu akan menemukan banyak ide dan sudut pandang yang beragam. Jadi daripada waktumu habis untuk memikirkan suatu pekerjaan sendirian, nggak ada salahnya kan untuk bertanya. 3. Bisa belajar dari rekan kerja lain. Dalam kerja tim, kamu bekerja dengan orang yang berbeda-beda. Bisa jadi beda latar belakang, beda jabatan, atau beda bidang spesialisasi. Ini merupakan kesempatan bagus untuk belajar banyak dari mereka. Kamu bisa bertanya tentang hal yang belum kamu ketahui, belajar kemampuan baru, bertukar pikiran, membicarakan ide, atau meniru sikap baik mereka. Misalnya, cara bicara, kepemimpinannya, cara menyelesaikan masalah, dan hal lainnya. 4. Bisa saling mendukung dan mengandalkan. Ada kalanya, pekerjaan atau hari kerja terasa berat banget. Misalnya karena habis diomelin bos, kayak terus-terusan minta, atau pekerjaan gak ada habisnya. Tapi dengan kerja tim, paling tidak kamu punya tim yang memberi dukungan dan bisa diandalkan. Mereka bisa memberi kamu semangat atau bahkan menawarkan bantuan. Nah, yang terakhir, Axel akan membahas kemampuan penting dalam teamwork. 1. Komunikasi. Agar kerjasama bisa berjalan lancar, komunikasi adalah kunci. Komunikasi yang baik bisa meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau salah paham. Komunikasi yang baik ini mencakup lisan dan tulisan. Kamu harus bisa menerima dan menyampaikan informasi dengan baik, agar koordinasi dan tugas-tugas bisa diselesaikan dengan baik juga. 2. Empati. Empati adalah kemampuan untuk bisa memahami apa yang dirasakan orang lain atau memahami sudut pandang mereka. Untuk memahami rekan kerja dengan baik, empati sangat dibutuhkan.
Misalnya, memahami adanya perbedaan pendapat dan mencoba melihat hal tersebut dari kacamata orang lain. Kenapa hal itu bisa jadi menarik bagi mereka? Atau kenapa mereka setuju dengan pendapat tersebut? Saling memahami anggota tim sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Jika kondisi tim kondusif, tim bisa kerja dengan produktif. 3. Mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang dibicarakan rekan kerjamu, tapi juga fokus dan memahami informasi yang disampaikan. Dengan aktif mendengarkan, kamu bisa memahami informasi dengan baik, membangun rasa percaya dengan rekan kerja, menghindari miskomunikasi, dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Mendengarkan secara aktif bisa dimulai dengan langkah sederhana, seperti gak memotong pembicaraan, fokus saat orang lain berbicara, berusaha memahami apa yang disampaikan, dan memberi respon yang tepat. 4. Problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dalam kerja tim, berbagai masalah bisa saja terjadi. Misalnya, beda pendapat, susah menyatukan visi, terlalu banyak ide, atau masalah lain yang bisa menyebabkan konflik. Kemampuan problem solving dibutuhkan untuk dapat memecah masalah sambil menjaga keharmonisan hubungan tim. 5. Saling menghargai dan toleransi. Saling menghargai dan toleransi dalam kerja tim menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Kamu gak harus selalu setuju dengan pendapat orang lain kalau memang gak setuju. Tapi, kamu bisa menghargai pendapat itu atau menolaknya dengan cara yang baik. Misalnya, idenya bagus, tapi kayaknya kurang cocok untuk campaign kita yang sekarang. Gimana kalau kita tambahin ini? 6. Jujur dan bertanggung jawab. Agar pekerjaan bisa selesai secara efektif, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah dipercayakan. Jika kamu mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pekerjaan, jujur dan bicarakan dengan semua anggota kelompok untuk menemukan solusi. Kalau kamu nggak jujur atau nggak bertanggung jawab, ini bisa memengaruhi kinerja tim dan menghambat pekerjaan. Nah, tadi adalah penjelasan Axel tentang teamwork. Axel punya pantun nih, burung beo burung cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.